Oke, boleh sapa dulu teman-temannya nih, teman-teman Intiparts yang nonton live hari ini. Halo teman-teman. Ada suara suara saya ada nggak? Ada. Aman ya? Oke, aman. Sekarang semester berapa, Kak? Sorry. Gimana? Sekarang semester berapa, Kak? Aku sekarang mau naik ke semester 5. Baru Oh, selesai semester 4. oke, berarti selama ini lagi kuliahnya ya online ya? Iya, betul online. Daring semua Eh, kasar. terus gimana, Kak? Apa sih yang paling membedakan gitu antara rasanya kuliah online sama langsung? Eh, yang paling beda sih banyak sih ya. Yang pasti kan biasanya kan kita kan praktikumnya langsung ke lapang, terus kayak biasanya juga ketemu teman-teman, itu kan efek banget kan. Apalagi kalau kayak teknik lingkungan kan biasanya lebih sering kotor-kotoran ibaratnya. Jadi sekarang malah lebih sering di depan komputer aja gitu. Lebih sering kotor-kotoran ya, Kak? Nanti Iya, bakal kalau jauh. jurusan aku kayak gitu. Oke, nah secara garis besar sebenarnya jurusannya seperti apa sih, Kak? eh Kalau jurusan aku sih teknik lingkungan, teknik dan manajemen lingkungan itu kalau dari nama sebenarnya udah cukup gambarin ya. Tapi kadang-kadang kan kita kan apa sih teknik manajemen lingkungan ini kan kenapa juga harus ada manajemennya gitu. Ah, Kalau dari secara garis besar sebenarnya tuh kita tuh teknik, tapi ya, teknik ini mempelajari yang gimana sih cara mengolah dan manajemen lingkungan gitu, permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Terus kayak teknik ini kan ada plot-plotnya juga kayak teknik yang apa namanya di jurusan aku ini kayak apa namanya ada air, udara, terus tanah itu masing-masing ada kayak kayak protes tersendiri gitu. Misalkan kayak air ada teknik bioremediasi, terus ada instalasi pembuangan air limbah, terus juga kalau misalkan ada parameter-parameter udara kayak gitu. oke. Berarti membahas apa ya lingkungan secara keseluruhan gitu ya, Kak. Selain ada tekniknya, ada manajemennya juga, Kak. Iya benar, jadi kayak permasalahan-permasalahannya juga, terus kayak gimana sih cara memanajemen permasalahannya gitu. Oke. Nah, terus apa sih yang dulu waktu jadi maba baru lulus kali ya? Apa alasan apa yang bikin Kakak pilih jurusan ini? Eh Alasannya sih sebenarnya klasik banget ya, cuman suka lingkungan doang sebenarnya. Kayak sebenarnya tuh aku tuh sebenarnya pengen banget teknik awalnya, tapi masih bingung juga mau teknik yang mana. Nah, kebetulan juga suka banget sama lingkungan. Nah, gimana nih kalau misalkan digabungin kira-kira ada nggak ya? Terus kebetulan nyari-nyari, ada ternyata di IPB. Ya udah akhirnya emang udah niat banget mau masuk jurusan ini dan alhamdulillah ya keterima. Alhamdulillah ya. Berarti mengenali minat sendiri dulu ya, Kak ya. Ternyata minatnya ke Iya, lingkungan dan betul betul banget. terus ekspektasi dan realita di jurusan ini seperti apa sih, Kak? Waktu dulu ekspektasinya kayak gimana, terus sekarang ternyata seperti apa? Eh Ekspektasinya itu sebenarnya aku tuh mikir lebih banyak biologi ya, ternyata pada saat masuk belajar udah mulai semester 2 ternyata lebih banyak ke kimianya. Ternyata Oh, kayak lebih gimana sih kimia-kimia dasarnya, apa cara pengolahan mikrobiologinya gimana kayak gitu. Jadi biologinya itu mungkin hanya sebagian kecil lah kalau misalkan di lingkungan ini. oke. Jadi lebih condong, lebih banyak belajar kimianya daripada biologinya ternyata kayak. Iya, betul. Tapi so far menikmati Kak buat perkuliahannya. So far asik sih, sering berjalannya waktu bisa bisa aku ikutin. Oke. Nah terus Kak boleh kasih bocoran nggak? Mata kuliah sama tugas-tugasnya tuh kayak gimana sih Kak di jurusan ini? eh Kalau tugas-tugas sih relatif paling setiap jurusan masing-masing punya beratnya tersendiri ya. Kalau misalkan kita itu tugasnya lebih ke praktikum sih, kayak lebih ke lapang. Kayak ada Hmm, mata kuliah CSR, ada mata kuliah analisis sosial budaya, itu juga kan manajemen sebuah lingkungan kan perlu manajemen orang-orangnya juga tuh. Nah, kita ah, juga ada tugas kayak survei ke lapang, eh, di mana nih budaya yang ada di sebuah lingkungan A atau B atau C.
Nanti kita pelajari pemanfaatannya itu kira-kira jadi apa gitu lingkungannya gitu. Oke. Mata kuliah atau praktikum yang paling berkesan sejauh ini apa Kak? Boleh sharing pengalamannya Kak? Kalau paling berkesan sebenarnya setiap semester itu punya kesannya masing-masing sih menurut aku. Kayak semester satu tuh ada ekologi, kalau semester 2 yang paling berkesan tuh menurut aku ada mikrobiologi sama kimia dasar lingkungan. Itu kita belajar sedikit tentang mikrobiologi, terus gimana sih cara pengelolaannya berdasarkan parameter-parameternya. Terus kalau misalkan semester 3 itu ada konservasi tanah air. Itu gimana caranya membuat saluran air di suatu tanah yang miring, yang datar, yang buat sawah juga bisa, buat Hmm. perkotaan. Terus kalau di semester 3 juga ada yang namanya klimatologi, itu belajar tentang iklim, gimana faktor-faktor penentu terjadinya hujan. Terus semester 4 kalau semester 4 tuh aku kemarin baru aja selesai itu lebih ke ini sih gambar teknik sama konservasi. Kalau gambar teknik itu kan udah sakral banget ya di teknik kan. Jadi kita belajar itu juga, tapi kita uh, lebih gambarin tuh gimana instalasi pembuangan airnya, terus juga gimana penekanan tanahnya juga. Terus kalau konservasi kita belajar juga tentang uh, gimana sih hubungan tumbuhan dan hewan dalam parameter dalam lingkungan gitu kita pengaruhnya apa gitu. Oke, berarti benar-benar luas banget ya Kak lingkup kajiannya gitu. Iya bener. Oke, terus presentasi ada atau kelompok ahlian nggak sih Kak di jurusan ini? Gimana kak? Konsentrasi atau kelompok ahlian di jurusan ini apa aja Kak? Kalau konsentrasi sih mungkin bahan-bahan yang bakal kita bawa ya. Kalau konsentrasi mungkin lebih ke kalau konsentrasi itu sebenarnya ada tiga sih. Kalau menurut aku tuh ada manajemennya, ada tekniknya juga, terus Hmm? ada pengolahannya juga. Kalau misalkan manajemennya itu ada yang tadi aku sebutin ada CSR, ada terus juga ada ekonomi lingkungan, terus kalau misalkan tekniknya tadi ada gambar teknik gitu. Terus juga nanti gimana pengelolaannya itu ada K3 juga. Oke, jadi ada 3 konsentrasi ya sebenarnya secara Iya, besar. Nah, terus Kak, jalur masuk yang ada di jurusan ini khususnya apa aja sih Kak? kalau jalur masuk tuh secara garis besarnya ada dua sih ya sebenarnya. Ada USMI itu undangan seleksi masuk IPB itu ibarat kayak SNMPTN pakai Hmm? nilai rapot. Terus ada juga reguler itu kita tesnya itu kayak matematika, biologi, fisika, kimia itu mata-mata kuliah pas SMA tapi yang IPA. Itu bisa Oke, dicek di admisi.ipb.ac.id. oke, itu ya pusat informasinya di situ ya Kak, di web itu ya? Iya, lengkap udah ada juga tanggalnya kapan, terus kayak pengumumannya kapan. Oke, nah biasanya dalam satu angkatan itu ada berapa orang sih Kak? Kalau angkatan aku cuma ada 115. Oke, 115, 115. yes. Iya, biasanya satu angkatan paling banyak 120 lah. Oke, jadi lumayan banyak juga ya Kak ya? Lumayan sih, kalau misalkan perangkatan segitu kan tadi. Hmm. Oke. Nah, selama kuliah kurang lebih 4 semester gitu ya, boleh ngasih Mm-mm. tips nggak Kak buat para maba? Gimana sih biar mereka tuh bisa survive gitu? Oh iya, sampai sekarang aku juga belum ketemu sih sama mabanya juga. Yang anak Oh iya benar. angkatan IPB 57 belum bisa tatap muka. Ya, selamat buat mereka yang pasti sih. Terus juga kalau di jurusan aku yang pasti harus bisa bangun teamwork ya, apalagi pas pandemi kayak gini kan. Semua kegiatannya online, yang Hmm. seharusnya bisa ketemu teman-teman. Tapi kalau misalkan lagi online gini, ya teamwork paling penting juga. Karena
Banyak banget pasti di setiap mata kuliah yang dijadiin per kelompok, nanti pembahasan-pembahasan, terus kayak nanti ada presentasi, itu pasti dijadiin kelompok, biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa teamwork, pasti kita bakal ketinggalan juga sama teman-teman, bakal ketinggalan juga sama materinya gitu. Oke, jadi menjalin hubungan dan relasi yang baik ya. Betul. Oke. Tips lain mungkin Kak, barangkali Kak, atau suka duka waktu itu kuliah di semester ini, semester di jurusan Suka ini. duka, suka dukanya banyak banget, paling berat apalagi semester 2 sama semester 4. Semester Kenapa? 2 itu yang paling berat sebenarnya mikrobiologi sama kimia dasar lingkungan. Dimana kita juga tugasnya berat, terus juga apa kita juga harus fokus juga. Kayak bahan-bahan kimia kan berbahaya ya kalau misalkan kayak kita salah-salah apa salah-salah megang, terus juga salah-salah perlakuan itu kan bakal fatal banget. Tapi dengan kondisi kadang-kadang tuh kita juga ngantuk gitu. Dan Iya. biasanya semester-semester genap itu ketemu sama bulan-bulan Ramadan. Jadi kita Oh tuh iya. harus tetap stay puasa, terus juga ditambah lagi sama mata kuliah yang berat banget gitu. Terus Oke. di semester 4 kemarin ada gambar teknik. Jadi kita itu bener-bener di IPB nggak boleh telat 1 menit pun. Jadi kita nggak boleh telat. Kalau misalkan telat, bener-bener nggak boleh masuk juga. Jadi kayak bener-bener harus disiplin karena kenapa kayak gitu? Di Hmm? gambar teknik itu menurut kami anak-anak IPB dan juga dosennya kayak bener-bener berharga gitu. 1 menit tuh kita udah bisa bikin segala macam gitu loh. Atau 2 menit, 3 menit itu udah penting banget. Jadi kalau misalkan telat bahkan sampai yang 15 menit itu udah bener-bener gak boleh masuk ke dalam kelas. Udah gitu kadang-kadang bener-bener pagi jamnya ya harus jam 7. Terus semester 2 juga banyak sih mata kuliah kotor-kotoran kayak ilmu tanah. Jadi kita bener-bener main lumpur banget. Terus kayak gali-gali tanah. Terus kadang-kadang kalau kita tahu kan Bogor kan daerah orografis ya, jadi sering banget hujan. Hmm. Kita tuh udah main tanah, terus juga hujan-hujanan, jadinya wah double banget. Begitu disuruh bikin laporan setelahnya, jadi udah tangan udah kotor sama tanah, ditambah megang kertas juga nanti kotor lagi. Oh iya, gitu ya strugglingnya ya di kuliah di jurusan. Tapi seru banget Jadi nih. selain kotor-kotoran, iya kita juga megang laporan juga gitu. Oke. Nah terus Kak, prospek kerja dan alumni itu biasanya kerja di mana sih Kak dari jurusan ini? Alumni, alumni sih sepengetahuan apa ya, itu tersebar banyak banget ya, karena kita kan teknik juga, manajemen juga. Jadi, eh kayak apa ya, ibaratnya tuh kita tuh bisa di mana-mana gitu. Yang pasti sih paling banyak itu ada di konsultan ya, bidang AMDAL, karena kita belajar AMDAL juga, Hmm? belajar apa namanya, belajar gimana sih undang-undang yang berlaku di Indonesia itu ada di AMDAL semuanya. Jadi kita lulusan kita tuh banyak yang di konsultan, terus ada juga di HSE tambang ya, bisa tekstil, bisa makanan, terus ada juga beberapa yang ada di kementerian, ada apa namanya, Kementerian PU, Kementerian LH, terus beberapa kakak kelas aku juga ada di BUMN, ada juga Hmm. yang beberapa itu ada di K3, K3 juga ada. Jadi luas banget ya untuk prospek ke depannya gitu ya kayak. Iya bener, luas banget bisa di mana-mana juga. Oke. Nah setelah lulus nih harapan dan rencana Kakak ke depannya. Harapannya banyak sih Kak, pasti. Eh Kalau aku pribadi sih pengennya di BUMN sih, kalau aku pribadi. Karena aku kan ya kayak
karena belajar juga ya manajemennya, tapi tekniknya juga dapat juga gitu. Oke, amin. Semoga terwujud ya Kak ya. Oke, Mm-mm. nih ternyata kayaknya banyak banget teman-teman dari jurusan ini yang gabung di live hari ini. Sharing juga nih tentang Iya, pengalaman gue. perkuliahan. Katanya semester 2 banyak di laboratorium. Itu biasa Kak? Iya, bener. Di semester 2 itu yang paling banyak di laboratorium itu yang tadi aku sebut mikrobiologi sama kimia dasar lingkungan. Jadi kalau mata kuliah itu tuh kita benar-benar harus steril, tangan harus benar-benar steril juga. Jadi kan kadang-kadang juga pulang dari situ juga harus steril karena kita habis megang bakteri. Kalau nggak steril-steril banget, banyak banget yang kebesokannya nggak masuk karena sakit kayak gitu. Karena emang perlu perlu banget yang steril di mata kuliah dua itu. Bahkan sepatu pun kalau cewek nggak boleh pakai flat shoes kalau yang kimia dasar karena bener-bener kalau misalnya kena bahan kimia itu bahaya banget. Bahkan ada temen aku yang sampai dirawat di rumah sakit gitu, sampai gara-gara kena sama cairannya itu. Jadi emang harus benar-benar teliti dan hati-hati ya. Betul, harus hati-hati banget kalau misalkan di laboratorium. Apalagi kadang-kadang kita ya namanya masih kuliah suka bercanda sama teman, kayak kayak sambil ngobrol. Itu bener-bener dosennya itu di semester 2 kalau di laboratorium galak banget karena harus bener-bener kita tuh serius, fokus, dan bener-bener tuh misalkan parameternya 0,1 kita harus bener-bener tepat 0,1 gitu. Kalau lebih dikit harus ulang, harus bikin lagi. Jadi belajar disiplin juga ya Kak. Berarti jurusan ini Betul banget. selain di laboratorium juga, terus langsung ke lapangan juga ya. Iya, banyak banget yang ke lapang juga. Oke. Terus katanya sedikit banyak laporannya nih Kak. Laporan apa tuh Kak? Praktikum yang di lapangan? Laporan praktikum paling banyak, bahkan sampai berlembar-lembar. Kita juga citasinya juga harus nyantumin, jadi nggak boleh main-main banget. Misalkan kadang-kadang kan ada aja gitu pikiran, ya udahlah cantumin aja namanya sama tahun penerbitnya. Tapi kadang-kadang kita tuh malah kena kalau misalkan nggak nyantumin buktinya gitu, karena kan zaman udah canggih, tapi penilaian semakin canggih lagi gitu. Jadi kita disuruh ngeprint juga, kayak buku yang kita gunain itu pas halaman itu kita harus ngeprint terus diarsipin di belakang laporannya juga. Itu Oh sampai banyak banget sih, jadi kayak sampai kayak gitu, sampai bener-bener harus diarsipin juga di laporannya. Jadi bener-bener harus dicek kalau misalkan emangnya kayak laporan ini bener kan nih, laporannya pakai buku yang ini gitu. Jadi bener-bener dicek lagi sama dosennya. Sampai kalau misalkan nggak sesuai sama citasinya itu bisa dibalikin lagi, terus ulang lagi besoknya. oke, itu tantangannya ya Kak ya. Hmm, Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari ke Dina Mas tulis tangan Kak laporannya katanya. tulis tangan semuanya. Itu berlembar-lembar kita harus nulis tangan. Kirain diketik ternyata tulis tangan ya. Tulis tangan, nah, makanya juga udah begadang, capek nulis tangan, kadang-kadang berantakan lagi tulisannya, nggak kebaca, itu jadi penilaian lagi. Oh gitu. Iya, Oke, makanya. apa ya bocoran-bocoran nih banyak banget bocoran tentang kuliah di jurusan ini seperti apa buat teman-teman. Ya Kak, sebelum Bocoran kita apa? mengakhiri live hari ini, Hmm? sebelum kita mengakhiri live kali ini, mungkin ada closing statement dari Kakak buat teman-teman. Yang mau masuk ke jurusan aku. Yang pasti berdoa yang banyak. Terus siapin juga yang namanya kuliah itu kan jurusan kan kadang-kadang nggak sesuai juga pas kita udah masuk di jurusan itu. Jadi kalau bisa sih emang harus nyari yang benar-benar sesuai. Tapi kalaupun memangnya bakalan nanti terbiasa, itu kan juga penting juga. Jadi harus terbiasa juga sama nanti kalau udah masuk. Yang pasti juga kalau misalkan kadang-kadang kan ada anak SMA yang
mau masuk jurusan ini tapi nggak bisa kimia gitu. Santai aja sih, yang penting nanti juga punya teman baru, itu juga nanti banyak yang bisa mentor sebaya, banyak juga nanti yang bakalan ngebantu kita, itu pede aja sih, yang penting mau masuk jurusan apa juga, nanti sering berjalan waktu pasti kalian lebih terbiasa pas sudah di dalamnya. Oke, jadi pas kuliah itu sambil adaptasi dan sambil berproses gitu ya, kayak jangan khawatir ya. Betul, betul. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Firza udah mau sharing dengan kita hari ini. Banyak banget nih Makasih. informasi baru, bocoran-bocoran gitu buat para maba gitu ya di jurusan ini. Terima kasih banyak saya Lika, sukses terus. Makasih Kak, sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi Kak. Terima kasih ya.